Nama saya Arini Anindya dengan NIM 2000736 dari kelas 2 CPGSD Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai konsep dasar dan dimensi kurikulum. Apa itu kurikulum? Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau UUD Sisdiknas, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, tambahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan menurut S. Nasution, kurikulum merupakan suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajar. Menurut Putra tahun 2020, terdapat 3 konsep kurikulum. Yang pertama, kurikulum sebagai substansi. Yang kedua, kurikulum sebagai sistem. Yang ketiga, kurikulum sebagai bidang studi. Kurikulum sebagai substansi. Kurikulum sebagai suatu substansi dipandang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi murid-murid di sekolah atau suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Kurikulum sebagai sistem. Sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Suatu sistem kurikulum mencakup struktur personalia dan prosedur kerja, bagaimana cara menyusun kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakannya. Kurikulum sebagai bidang studi. Kurikulum sebagai bidang studi merupakan bidang kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Melalui studi kepustakaan dan berbagai kegiatan penelitian dan percobaan, mereka menemukan hal-hal baru yang dapat memperkaya dan memperkuat bidang studi kurikulum. Ada 4 dimensi kurikulum menurut Hasan tahun 1988. Yang pertama, kurikulum sebagai suatu ide. Yang kedua, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. Yang ketiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan. Dan yang keempat, kurikulum sebagai hasil belajar. Kurikulum sebagai suatu ide. Ide atau konsep kurikulum bersifat dinamis, artinya selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, minat dan kebutuhan peserta didik, tuntutan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ide atau gagasan tentang kurikulum hanya ada dalam pemikiran seseorang yang terlibat dalam proses pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti kepala dinas pendidikan, pengawas, kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua, dan sebagainya. Kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. Dimensi kurikulum sebagai suatu rencana biasanya tertuang dalam suatu dokumen tertulis, wujudnya dapat dilihat, mudah dibaca dan dianalisis. Aspek penting yang perlu dikemukakan antara lain pengembangan tujuan dan kompetensi, struktur kurikulum, manajemen kurikulum, hasil belajar, dan sistem evaluasi. Kurikulum sebagai suatu kegiatan. Kurikulum dalam dimensi ini merupakan kurikulum yang terjadi di lapangan. Kegiatan yang dilakukan peserta didik di kelas merupakan implementasi kurikulum. Artinya, antara kurikulum sebagai ide dengan kurikulum sebagai kegiatan merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, suatu kesatuan yang utuh. Kurikulum sebagai hasil belajar. Hasil belajar adalah kurikulum, tetapi kurikulum bukan hasil belajar. Hasil belajar sebagai bagian dari kurikulum terdiri atas berbagai domain, seperti pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai. Hasil belajar banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya faktor guru, peserta didik, sumber belajar, dan lingkungan.